yang suci. Amen.
Allah sumber cinta, rencana-Mu sungguh agung bagi kehidupan kami. Bimbinglah kami supaya dapat meneladani Bunda Maria yang memiliki keteguhan dan ketabahan dalam memaknai setiap misteri dari-Mu, sehingga dapat bertekun dan setia melewati berbagai tantangan zaman. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami. Karena Engkau menyayangi anak yatim, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambat, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan.
ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan itu menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Aduan suaranya dari Sragen. Mana? Angkat tangannya orang-orang Sragen. Nah, ini Bapak Ibu, di sana itu kita ada 5 bus tadi ya, datang dari Sragen jauh-jauh demi ke Sendang Sriningsih. Ada yang dari luar paroki dalam Jakarta, Ibu saking Jakarta, maupun di Maleng, saking di Banyuwangi. Wah, luar biasa jauh ya. Mana lagi yang paling? Tangerang juga ada. Gondang, tetangga kita di Gondang ya, Romo Hati. Mana lagi yang sana? Jenawi juga ada, Karanganyar. Wah, ini mana? Cilacap. Nah, nggih Bapak Ibu panjenengan sedaya, aduh rene iki diarep apa? Nenggone dhewe ra ya nek misalnya ketemu aku ora mungkin kenal le orang. Nggih Bapak Ibu, supaya tidak menjadi pertanyaan kula, Romo Warsito, Yusuf Warsito, griya kula mriku namung Anda mriku celak mencolot pun dugi. Ibu pencolotane Gatot Kaca niku. Bapak Ibu, saya juga hadir. Saya ditahbiskan 17 tahun yang lalu. Pendidikan 12 tahun. Jadi kalau saya mengingat perjalanan saya berdoa di sini itu 29 tahun yang lalu, saben dinten kula minggah mriki. Kula rintes wonten ringing setunggalipun rubuh satu. Tapi hebatnya di sini ini ngandap nih kok toyo kelas. Entek, sini tidak pernah kehabisan air, itu kan aneh. Kamu kok meriku mencelak itu kok entek ini.
maka ada lagu Linggah Sriningsih, karena disinilah orang merasakan kesegaran air itu di atas gunung. Kolorian dari asli atau semetakan gitu. Cobi menawi gadah wekdal sembahyang jam 12 malam di sini dewi. Kok ngaku gitu kan? Mereka pun nonton berani, cobalah. Nah, kalau ini sudah terang benderang. Dulu saya gelap gulita, tidak ada lampu yang bagus-bagus ini. Tiap hari saya ke sini. Dulu saya berdua dengan teman saya Mas Didin itu. Kami berdoa di sini jam sore sampai pagi, jam sebelum kami berpisah. Din, aku jadi Romo. Yo, aku tak jadi orang sukses. Kami berdua berdoa di sini, lalu kami berpisah setelah SMP itu. Ya sekarang di Medan sana, saya di Sragen. Dan saudara-saudari, perjalanan panggilan saya 17 tahun itu saya menyadari kasih cinta Tuhan yang luar biasa. Aku ora nyangka dadi Romo, kanca iki pinter-pinter, nek kok ora dadi Romo Tuhan. Masa sing pinter itu. Tapi kalau saya renung-renungkan, yang dibutuhkan itu kesetiaan dan ketekunan serta menyadari katresnan dalam Gusti yang paling penting saya rasakan. Dulu masih naik bus saya itu dari sini jalan kaki sampai Bandan Simping naik bus Jogja ke Magelang. Tapi saya tidak merasa berat waktu itu. Dan kaki pulang juga begitu, naik bus Merpaidan Jogja Solo, nah, turun di Bandan Simping itu jalan kaki pulang. Saya menjalani semua itu dengan sukacita, kegembiraan. Kalih Romo Agus Suryono Gunadi dimasukkan seminar. 20 orang ditompo pitu lagi rong minggu loro jaluk mulih mergo turunnya rasa penak blabak karo poso pandan kuwi akeh tinggine dadi dicopoti tinggi kae mangane ora enak blas sate lho sale karo tempe itu manusia hari zaman dulu 94, 95 dan sekarang sudah lebih baik ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin mengajak penjelasan semua menyadari betapa Allah itu mengasihi, mencintai kita dengan caranya masing-masing yang kadang-kadang tidak kita mengerti. Betapa Allah sungguh mengasihi kita semua dengan cara supaya kita pun mengasihi Tuhan. Saya bisa berdiri di sini itu karena kasih Tuhan. 2 tahun 2000 itu saya frater pergi dengan para Romo di Wedi ikut kolasi pertemuan para Romo. Lalu jalan Jogja Solo itu kan sedang diperbaiki. Lah Romo ini lagi anyarannya terwing gaya ngebut. Romo Aryawan itu kemaki ya, banter ngerti banyak berdos duar mengguling kami. Waduh, kami Romo Aryawan, Romo Saryanto dan juga satu lagi itu Romo Supri yang sekarang di Purwowardaya itu terkapar semua 3 Romo, 1 frater, 1 suster, 2 prodiakon bulan Agustus tahun 2000. Yang saya syukuri selamat semua, meskipun Romo Aryawan gegarota rodok ngeten segede. Lah dikunjungi Uskup kok, ketika Uskup datang, Romo saya Monsinyur Suharyo. Napa jawabe? Kaya ngono kok Uskup. Lah pun cara kemaki tenang ngono. Untung wae untuk ngene sithik. Sampai 6 bulan itu baru sembuh.
Mana ketemu Romo dengan utangnya karo aku. Romo Adrian sekarang di Peringgolayan ya. Itu sudah pindah di Semarang. Masih di Peringgolayan. Nah itulah teman hidup itu. Tapi yang hebat Bapak Ibu, ada satu Romo Supri itu cerita, woi tak tendangi sikilmu jebule semaput. Beliau itu yang lain masuk rumah sakit, dia itu nggak luka sedikit pun aneh. Masuk rumah sakit hanya ketok-ketok kepala, ngunjuk, yang ketak itu mulai pastoran. Lah kok aneh? Jadi ini duit sekolah ini jadi. Katanya begitu dia itu imitis training saya itu wampo tenan. Itu aneh ben aja. Enggak apa-apa, yang lain tuh sampai luka Romo satu kan sampai tulang punggungnya kan kena sampai kencing darah waktu itu. Saya dada ini kena cok. Saya itu tidur. Tangi turu kok neng rumah sakit. Yo kaget aku. Coba tangi turu neng rokok ora. Luwih kaget. Neng surga lumayan ya toh. Meskipun surga keberapa nanti tangi turu neng swarga ya bunga banget. Itu yang terjadi tahun 2000, masih saya ingat betul pengalaman itu. Tidak ada satupun yang meninggal. Itu yang bagi saya pengalaman iman luar biasa. Tuhan sungguh mengasihi saya. Sejak saat itu jiwa saya ingin jadi Romo untuk mempersembahkan hidup saya. Karena saya sadar bahwa hidup ini dari Tuhan. Saya ingin mempersembahkan kepada Tuhan apa yang saya punya, hidup saya persembahkan kepada Tuhan. Maka Bapak Uskup mendawi saya kemanapun siap gerak seperti apa itu TNI tentara itu, kemanapun siap. Ini waduh apa siap. Nah, selesai 2009 lalu tugas ukuran siap, lalu tugas seminari siap. Hanya itu saya. Ke Pematang Siantar Sumatera Utara Romo siap. Waduh men. Saya ditugaskan di Siantar itu 7 tahun Bapak Ibu. Betul nopo-nopo anaknya ingkang dados pelajar iku numpak pesawat atur kaya ngono ora jeglok piye. Yang paling saya takutkan itu kan Pematang Siantar seminar itu dekat Danau Toba. Frater iki pinter nglangi. Lah aku ning kene ra ono banyu angel kok nglangi piye. Onone watu kali. Saya takut berenang. Frater pinter niku berenang niku. Lho gayane gaya dada. Lu dada, tolong frater tolong. Gaya dada saya ora iso. Kene ra ono banyu. Itu tapi saya ini tugas perutusan itu pasti Tuhan memberi jalan. Aku ya ora kehilangan akal kok. Aku mau belajar renang. Sana tugas saya pertama tahun 2013 belajar berenang. Wah semangat aku, seminggu ping 3 ciblon. Baru kuwi masuk angin. Mending masuk angin, banyu kurang tak ombe. Aduh. Terbit leken karo wak-wek bingung ngaran roki sapa iki karo wong Jawa apa ora sing iso ngeroki. Nah itu saya belajar 6 bulan baru ya saiki supaya dada tenan orang ini dada jaluk tulung orang. Dan Tuhan pasti juga memberi jalan. Itu yang selalu saya hayati. Tuhan selalu memberi jalan meskipun kita mengalami kesulitan dan tantangan yang tidak mudah. Kalau di sana Bapak Ibu wong Katolik langsung ketok, mereka kan banyak Kristen Katolik langsung ketok. Oh, makam apa niku? Rosario, salib. Mungkin ini kita duti-duti. Wong Katolik mereka mboten. Nek jajan ngoten mereka makanan terkenal BPK, babi panggang karo. Itu paling enak itu. Nah, saya kan baru awal-awal kok jajan itu BPK itu apa? Saya masuk jajan
kawit tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mau sana Bapak, saya pesan BPK yang kecil saja ya. Orang ngerti regane ono daftar hargane. Jebule wah kursi iki tenan jebule mung 5 iris. Aduh, cilik ngono kayak karo bedong telo kayak kurang. Oh, ngono yang ini. Hanya ini Pak, hanya tadi pesannya hanya ini. Waduh, warung ora iki. Monggo teh atau omae. Lalu minumnya apa? Teh. Bilang itu. Metune wedang putih. Ternyata bahasa Bataknya teh itu wedang putih. Itu orang mudeng. Tak opor tak pangan. Orang sembahyang Lampung. Ajeng bayar itu sing duwe warung. Pastor. Dia tahu saya pastor. Berapa saya bayar? Tidak usah pastor. Doakan saja warung saya ini laris. Terima kasih pun yo karo mangkelnya. Ngerti ngono ra yo sing gede akeh tanduk itu orang bayar. Ternyata dia umat saya pernah misa dia ikut misa di stasiun itu. Waduh. Mulai ya karo belokan. Ya warting ganjel kan. Tapi itulah tanda cinta ya, dimanapun itu kalau kita mengasihi, mencintai, Tuhan juga mengasihi kita melalui caranya, ada saja. Sepeda motor juga begitu, saya mau servis sepeda motor, tak tuntun namanya dealer kayak mau servis. Keretanya mana Pak? Kereta apa? Saya nggak pakai kereta. Nah Bapak kesini mau ngapain? Mau servis. Itu sepeda saya. Keretanya mana? Jebule keretanya sepeda motor. Besok batake kereta. Kereta. Ini keretanya ini. Sepeda motor saya. Itu juga orang Katolik punya, jadi gratis juga. Berkat Tuhan, pokok gratis. Terus dari apa yang mau saya sampaikan, bacaan hari ini, bacaan Injil, Yesus itu kan mempersembahkan yang paling sederhana di antara mungkin persembahan-persembahan yang lain. Yang dipersembahkan itu hanya sepasang burung tekukur. Sepasang manuk tekukur itu pinten begini pun. Ada yang pelihara burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini kan persembahan sederhana. Tetapi yang sederhana ini diterima oleh Allah dan menjadi berkat melimpah. Maka kalau kita sudah menerima berkat dari Tuhan, berkat itu kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Apa itu persembahan? Hidup kita, waktu, tenaga, pikiran. Saat ini aku boleh ketua lingkungan yang ada jamak. Nganggo aji-aji Joyo Endo dengan alasan yang sangat suci. Rodiakon Yoyo, Romo saya tidak pantas, saya tidak layak jadi rodiakon. Nah, kalau ngikutin layak nih Pak, sami. Walaupun piyambak, uskup niku nek ditarik kali tata suci, Paus dia mengatakan kula nggih mboten layak. Padha niku. Dados tetep dadi rodiakon. Oh nggih ngoten, nggih. Nah, terus kelem. Nah itu Bapak Ibu Saudara, kita mempersembahkan diri untuk Tuhan, ketua lingkungan, rodiakon, lektor, mesdinar, paduan suara, sasana, masyarakat itu baik hati semua itu langsung. Padahal baru kemarin hari Minggu makan. Itu rombongan dari Bapak Ibu dari Sragen itu luar biasa. Dari sana siang hari jam 4 atau jam 3 tadi, setengah 4. Nah, itu mereka luar biasa kasih dan cinta untuk gereja. Dan saya itu gereja Sragen itu bukan gereja kaya, tapi bisa membangun aula, saudara. Kayak aku mikir duitnya soalnya tidak banyak, tetapi kalau itu kita persembahkan Tuhan, ternyata juga ada tiba-tiba ada Romo saya nyumbang semen, Romo saya nyumbang ini nyumbang itu, jadi selesai.
gereja ini. Dan tahun ini selesai, Bapak Uskup mau datang ke Seragen tanggal 1 nanti. Intinya Bapak Ibu saudara, jadi malam ini saya ingin mengajak panjenengan semua untuk menyadari Tuhan sungguh mengasihi kita, mencintai kita dengan cara yang mungkin belum kita mengerti saat ini, sekarang ini. Baru kita mengerti kelak kemudian hari dalam perjalanan waktu 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan, kita baru memahami, oh ini rencana Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan sungguh mengasihi, mencintai kita, kita pun diundang mempersembahkan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Persembahkanlah hidup, kasih dan cinta kita juga untuk Tuhan, untuk gereja, untuk keluarga dan masyarakat. Mari kita mohon Tuhan agar kita pun semakin dimampukan untuk menyadari kasih dan cinta Allah, dan kita mempersembahkan kasih dan cinta kepada Allah dan sesama. Dan berkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa memperkenankan gereja berkembang menjadi keluarga besar, di mana cinta kasih dan hormat terhadap tanggung jawab menjadi ciri-cirinya yang khas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, semoga Allah Bapa mendampingi para orang tua agar mereka dapat mengajarkan cinta kasih yang tulus bagi anak-anak mereka, mendidik dengan penuh keteladanan hidup, dan mampu memberikan perhatian dan waktu kepada anak-anaknya. Marilah kita mohon. Bagi para remaja, semoga Allah Bapa membimbing dan menyertai para remaja dalam menguatkan identitas diri, sehingga dapat bereksplorasi tanpa harus tersesat di jalan. Marilah kita mohon. Bagi kami yang hadir di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa memberkati kami semua, agar kami dapat menjadikan pengalaman dan kekuatan dalam usaha meningkatkan diri, sehingga kami memiliki kekuatan iman, keterbukaan, dan cinta kasih untuk mengembangkan paguyuban sesuai murid Yesus melalui teladan penyerahan diri Bunda Maria. Marilah kita mohon. Marilah kita haturkan permohonan pribadi kita. Marilah kita mohon. Harapan dan kerinduan dari Bapak Yosefku Jakarta, mohon kesembuhan dari sakit ginjal, lupus dan lain-lain, serta mohon kelancaran dalam bisnis dan usaha. Juga keluarga Albertus Pudut Agung, Paroki Jombor, yang memberikan kesehatan, kesabaran dan keselamatan keluarga. Memberkat untuk Vincentius Sanjiwani dalam proses rekrutmen tenaga pendidikan UGM 2024 dan tugas akhir tesis. Mohon berkat juga untuk Eligius Saka Gede Sarmito dalam mengikuti kompetisi Indonesian Idol. Dari keluarga Sila Sutini yang mohon berkat supaya cucu Kenan bisa berbicara dengan lancar dan cucu Renata diterima di Universitas Negeri. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak, kita bawa dalam doa keluarga kita masing-masing.
satukanlah dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu yang menguatkan kami dalam pencarian hidup dan membimbing para remaja dalam eksplorasi untuk menguatkan identitas diri mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Tuhan kami berdoa, doa kita kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Monsignor Robertus, serta semua rohaniwan. Dengarkanlah kerinduan-kerinduan hamba-Mu yang mohon berkat. Bapak Yusef Jakarta mohon kesembuhan dari sakit ginjal, mohon kelancaran dalam usahanya. Keluarga Albertus Putut Agung Paroki Jombor mohon berkat kesehatan, kesabaran dan keselamatan keluarga. Untuk Vincentius Sanjiwani dalam proses rekrutmen tenaga pendidikan UGM, tugas akhir tesis, dan mohon berkat untuk Eligius Saka Gede Sarmito dalam mengikuti kompetisi Indonesian Idol. Keluarga Silia Sutini yang mohon supaya cucu Kenan bisa berbicara dengan lancar dan cucu Renata diterima di Universitas Negeri. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal. Dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman dari malam mereka dalam cahaya wajah-Mu, kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, Hakim Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk selamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita
dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudari-saudaraku terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut menghantar kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Untuk anak-anak yang mau berkat, silahkan.
seluruh hidupku, semuanya anugerah-Mu. Indahlah ya Tuhan, Beraja dalam hatiku. Ucap terima kasihku atas karunia-Mu dan darah-Mu di dalam indah rencana-Mu. Engkau berikan arti hidupku. Pandanglah, inilah diriku, ku bersimpuh di keagungan-Mu. Ku mohon padamu, Tuhan, berilah aku nafaskan cinta-Mu di tiap langkahku. Seluruh hidupku, semuanya anugerah-Mu. Indahlah ya Tuhan, Beraja dalam hatiku. Ku mohon padamu, Tuhan, berilah aku nafaskan cinta-Mu di tiap langkahku. Seluruh hidupku, semuanya anugerah-Mu. Indahlah ya Tuhan, Beraja dalam hatiku. selama-lamanya. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkau sumber yang memberi keberkahan bagi mereka yang
Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus. Mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati puteramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepada-Nya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Kami memuji-Mu Allah Bapa, karena Engkau memberi kami harapan dan iman oleh karena sabda-Mu, yaitu Yesus sendiri. Dengan kebijaksanaan-Mu, Yesus membawa warta gembira bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau cintai, dan dapat berjumpa dengan-Mu melalui Dia, dan akan melihat Engkau kelak muka dengan muka, dan hidup bersama dalam kerajaan surga. Namun Yesus menyebut kami orang-orang yang berbahagia jika kami hidup miskin dalam roh, menjadi pembawa damai, pejuang keadilan dan berbelas kasih kepada sesama. Dengan hidupnya ia memberi teladan perjuangan kasih, selalu taat kepada-Mu hingga wafat di salib. Ia menang terhadap kuasa kegelapan dan kebangkitannya pada hari ketiga. Karena juga dalam suci Engkau Allah Maha Cinta, karena Yesus telah memberi kami Roh Kudus, sehingga kami berani berjalan-jalan dan mengalami kepada baru-baru dalam pemenuhan hidup dan cinta, sambil kami menantikan kedatangan Yesus kembali dengan mulia. Semua dan syukur ini kami tujukan bagi-Mu Allah dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Doa kepada Santa Maria Bunda serta Maha Kudus kita doakan bersama. Rawat Maria Bunda serta Maha Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani, sukacita seluruh gereja dan harapan seluruh dunia, doakanlah kami. Doakanlah dalam diri semua orang beriman bersedia hidup kepada Ekaristi Maha Kudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk menerima komuni suci setiap hari. Doakanlah kami ya Santa Perawan tak bernoda Bunda Sakramen Maha Kudus. Tuhan firman pada Bunda Maria, pengantara segala rahmat, doakan bersama. Ya Maria, Bunda Tuhan Yesus dan Bunda kami semua, pada hari ini kami anak-anak-Mu memohon bimbingan-Mu, supaya kami dapat meneladani Engkau, makron dalam pembinaan iman yang berjenjang dan berkelanjutan. Ya Santa Perawan Maria, Bunda pengantara segala rahmat, yang telah mengilhami kami dengan keyakinan teguh dan tak terbatas, bergantung kepadamu dan mohon pertolonganmu. Berkenanlah Engkau menyampaikan doa kami, supaya keluarga, anak-anak, remaja, rumah muda, para dewasa, dan lansia senantiasa dikuatkan dalam pembinaan iman kami. Mohonkanlah kami kepada Allah
Ayolah beroleh rahmat untuk segala kebutuhan kami, rahmat untuk berdoa tanpa henti-hentinya kepadamu. Dan dengan keyakinan seorang umat kepada Bundanya, kami percaya akan mendapat pertolonganmu dan dapat berkendak sampai akhir. Ya Bapa penolong abadi, doakanlah kami sekarang dan pada waktu kami mati. Salam Maria. Kita doakan doa pujian. Amin. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus.